Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Akademi Farmasi Yamasi Makassar, semester 3. Nah, dalam 7 menit ke depan, kami akan menemani Anda membahas tentang obat anti hipertensi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Muhammad Fajar dengan NIM 23011AF sebagai moderator. Ada Rizka Ramadhani, Misbawati Basri, Darul Aqsa, Rizky Fauzia, Rifan Bakri, Miska Afifa, dan Widya Ramadhani yang akan menyampaikan beberapa materi pembahasan. Langsung saja. Obat anti hipertensi, yaitu obat untuk menurunkan tekanan darah. Jantung akan menumpahkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh saat sistolik dan menerima darah yang kaya karbon dioksida saat diastolik. Jumlah darah yang ditumpahkan jantung setiap menitnya disebut dengan cardio output, yang sangat berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah. Untuk menghitung tekanan darah menggunakan rumus cardiac output dikali dengan total peripheral resistance atau tahan prefer. Beberapa organ juga berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah, yaitu hati, paru, ginjal, dan kelenjar atrema. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90. Hipertensi yang tidak diterapi dengan baik dapat menyebabkan komplikasi yang serius, sehingga kita perlu untuk menanganinya menggunakan obat anti hipertensi. Obat antihipertensi digolongkan sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, E. Antihipertensi golongan A yaitu ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, dan alpha reseptor blocker. Yang pertama adalah ACE inhibitor. Secara fisiologis, hati menghasilkan angiotensinogen saat terjadi penurunan tekanan darah yang dideteksi oleh ginjal. Ginjal akan menghasilkan renin, kemudian renin akan memasuki sistem reskurasi dan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1. Kemudian paru menghasilkan angiotensin conversion sign untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang merupakan regulator dari tekanan darah, di mana saat berikatan dengan angiotensin 2, reseptor akan menghasilkan beberapa mekanisme seperti meningkatkan aktivitasi saraf simpatis, menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, dan meningkatkan produksi aldosteron oleh kelenjar adrenal, dan semua mekanisme tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Mekanisme kerja dari ACE inhibitor adalah menghambat kerja dari ACE sehingga angiotensin 1 tidak diubah menjadi angiotensin 2 dan tekanan darah akan turun. Obat golongan ACE inhibitor ini biasanya berakhiran pril, misalnya captopril, ramipril, lisinopril. Sedangkan efek samping untuk penggunaannya sendiri seperti batuk, lemas, hiperkalemia, munculnya ruam, dan kadang mengakibatkan gagal ginjal meskipun jarang. Sedangkan kontraindikasi pemberiannya yaitu pada ibu hamil, asma, alergi, dan penyakit ginjal. Obat kedua dari golongan A yaitu angiotensin reseptor blocker. Kerjanya adalah menghambat ikatan antara angiotensin dengan reseptornya yang akan menghambat kerja dari angiotensin 2 dan menurunkan tekanan darah. Obat golongan ARB biasanya berakhiran sartan, misalnya valsartan, candesartan, dan telmisartan. Obat antihipertensi golongan B yaitu beta blocker yang sangat mudah diingat karena biasanya berakhiran olol. Contohnya bisoprolol, metoprolol, atenolol. Beta blocker menghambat reseptor beta yang berperan penting pada aktivitas sistem saraf simpatis.
Beta blocker selektif menghambat kerja dari reseptor beta 1 ini dengan menurunkan harkat dan kontraksi miokardium sehingga menurunkan cardiac output dan tekanan darah. Efek samping penggunaan beta blocker yaitu bradikardi, hipotensi, impotensi, dan penurunan libido. Sedangkan kontraindikasinya meliputi penyakit paru obstruksi, angina prismetal, dan penyakit vaskular perifer. Selanjutnya adalah obat antihipertensi golongan C, yaitu calcium channel blocker. Secara fisiologi, calcium channel merupakan pintu keluar masuknya ion kalsium dari luar sel ke dalam sel, maupun sebaliknya. Calcium channel ada dua tipe, yaitu tipe T dan tipe L. Mekanisme kerja dari calcium channel blocker tipe T ini adalah untuk menurunkan heart rate sehingga tekanan darah akan menurun. Dan terdapat 3 jenis obat dari calcium channel tipe T, yaitu fenilacatiamin, contohnya verapamil, benzodiazepin, contohnya diltiazem, dan biniproperidin yang berakhiran bipin, misalnya amlodipin. Sedangkan calcium channel tipe L terdapat pada sel otot polos pembuluh darah. Mekanisme kerja dari kalsium channel blocker tipe L ini adalah untuk menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah dan kardiomyosin sehingga tekanan darah dapat turun. Obat yang merupakan kalsium channel blocker tipe L yaitu golongan dihidroperidin seperti amlodipin, nifedipin, dan nicardipin. Selanjutnya adalah obat antihipertensi golongan D, yaitu diuretik. Mekanisme kerja dari diuretik yaitu meningkatkan urin output sehingga cairan tubuh berkurang dan tekanan darah akan menurun. Terdapat 3 jenis diuretik, yaitu loop diuretik, thiazid, dan diuretik hemat kalium. Dari mekanisme kerja diuretik yang menghambat natrium dari absorpsi, menyebabkan natrium dikeluarkan melalui urin, menyebabkan lebih banyak air yang ditarik oleh natrium untuk dikemihkan. Hal tersebut meningkatkan urin angkut sehingga cairan tubuh berkurang dan tekanan darah menurun. Obat antihipertensi golongan E yaitu endothelin reseptor antagonis yang menyebabkan fase dilatasi pembuluh darah. Endothelin reseptor antagonis menghambat ikatan tersebut sehingga mencegah terjadinya interaksi dari otot polos pembuluh darah, menyebabkan fase dilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah akan menutup. Efek samping penggunaan endothelin reseptor antagonis yaitu sakit kepala, edema perifer, kongesti nasal, mual, palpitasi, dan hipotensi. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan singkat tentang obat antihipertensi yang dijelaskan oleh beberapa teman kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.